Udah nih. Tapi habis. kenapa tadi campur-campur bahasa? Jadi karena terbiasa gitu. Karena gini, yang gue temukan kasusnya adalah gue jujur aja gue kurang suka campur-campur. Mending bahasa full semuanya. Itu hak lu. Itu hak lu. Iya, hak gue. Iya. Dan nggak salah juga kan. Nggak salah. Kalau misalnya tujuannya belajar, ya bagus. Campur-campur. Karena memang awalnya pasti seperti itu. Dan gue melakukan itu pada dulunya. Cuman yang terjadi, yang gue lihat sekarang, beberapa orang, atau mungkin banyak, yang gue temukan banyak, itu campur-campur bahasa Inggris, tendensinya tujuannya itu adalah untuk Nyombong. Masa sih? bergaya. Serius udah? Dengan mencampur bahasa Inggris, itu akan menjadi Nah, terlihat sorry, lebih ini pertanyaan tulus dari gua. keren. Masa sih? Iya, No. iya. Misalnya gitu. Apa gayanya buat mereka nyampur bahasa? Apa pentingnya lu pakai kata crowded menggantikan kata padat? Pas gue tanya gini, kenapa lu bilangnya crowded? Kenapa nggak rame gitu? Rame, padat. Keluar statement begini. Ini yang gue bikin agak gimana gitu. Dia bilang, gue tuh nggak tahu guys, gue tuh nggak tahu crowded itu dalam bahasa Indonesia itu apa gitu. Crowded itu ya kan padat. Enggak, crowded itu nggak padat, tapi crowded itu padatnya beda gitu. Crowded gitu bisa lu pakai rame. Enggak, crowded itu nggak, bukan padat, bukan rame gitu. Gue bahasa Indonesia tuh bingung. Ketika seseorang sudah kebingungan mencari padanan kata yang tepat untuk berbicara dalam bahasanya sendiri. Oke. Itu kan asumsi pribadi buat gue ya. Crowded itu padatnya beda. Dua hal. Anjir, itu definisi crowded lu sendiri kali gitu. Iya benar. Tapi dua hal. Satu, gua nggak yakin ada orang ngomong kayak gitu. Kayak gimana? Kayak gitu ke lu. Padanan kata yang tepat. Maksudnya ngomong ke. Ya nggak kayak gitu juga ngomongnya, Pak Haji. Ambil substansinya dong. Oh, berarti Anda berbohong ya? Itu kan exaggerate, itu kan Kenapa harus Anda mengexaggerate? Oke, saya ulangi. Apa Anda pikir penonton saya tidak bisa mengerti kalau Anda ngomongnya biasa-biasa aja? Anda ingat penonton kita ini smart people. Itu kan saya ngomong kayak gitu untuk melambangkan ketidaksukaan saya terhadap kata-kata itu. Oh iya. Betul. Tapi ada masalah Itu benar, dan itu gue temukan beberapa kali. Oke. Tapi mungkin ada masalah, gue bikin ada dua masalah gitu ya. Pertama, gue tidak pernah menggunakan bahasa Inggris dengan tujuan untuk nyombongin. Kadang-kadang gue ngomong bahasa Inggris karena bintang tamunya pun ngomong bahasa Inggris. Jadi continue. Tapi kita punya masalah kayak Boy William misalnya. Ya, kita punya masalah yang paling telak sebenarnya di bahasa Indonesia. Paling telak. Kosakata. Kenapa kosakatanya? Bahasa Inggris itu 1.200.000 kosakata. Paham gua. Sedangkan Indonesia itu cuma ada 170.000 kosakata. 1 juta dengan 170.000 gue baru tahu nih. Jadi ternyata kosakata bahasa Indonesia itu sangat sedikit dibandingkan kosakata bahasa Inggris. Makanya banyak bahasa-bahasa Indonesia itu yang tidak ada. Dan akhirnya dibuat. ATM itu dibuat. ATM itu apa jadinya? Anjur tunai mandiri kan? Singkatannya dibuat beda. Singkatannya dibuat beda supaya menjadi Indonesia. ATM itu dibuat. Kenapa dia tidak bikin sendiri? Kenapa harus tetap menggunakan ATM? Nah, pertanyaannya adalah kenapa tidak membantu mempromosikan bahasa Indonesia yang baru dengan online, daring, unggah. Gue sempat ngobrol sama Anies. Gue sempat ngobrol. Pertanyaannya sama. Kenapa tidak? Dan ternyata sebenarnya banyak loh. Kenapa nggak masukin bahasa Madura? Ada loh. Gini, contohnya kayak crowded tadi ya. Ini gue ngomong nih. Lo tanya Sunda bukan? Sunda, oke. Jatuh ada berapa banyak di Sunda? Labu, banyak. Nah, banyak. Bahasa Indonesia cuma satu jatuh. Padahal jatuhnya beda-beda di Sunda. Ngagubrak beda, tidagor beda, tijaledag beda. Kejedok aja beda, kejedut. Tidagor, tijedot, nyanyi beda-beda. Nah, iya. Tapi cuma satu dalam bahasa Indonesia. Padahal bentuk jatuhnya beda. Iya. Maka harusnya tugas kita memperkaya bahasa Indonesia. Kosakata bahasa Indonesia. Dari bahasa-bahasa daerah. Itu tugas Anda. Tugas Anda juga dong. Masa tugas saya doang sih? Anda kan platformnya lebih tinggi daripada saya. Tugas kami bersama. Tugas kami bersama. Kan kalau kata Uncle Ben, responsible comes apa tuh? Gitu gua. With great power come great power. Ya gitulah, responsibility. Betul. Tapi memang benar bahasa Indonesia jadinya akhirnya jadi sangat minim kosakata. 170.000. Apalagi ditambah dengan campur-campur bahasa Inggris, Bang ya. Apalagi campur-campur bahasa Inggris. Tapi bro, sampai bahasa Inggris itu ada yang akhirnya masuk ke bahasa Indonesia. Ada serapan. Iya. Banyak bahasa Arab juga ada, Banda. Ending-endingnya jadi seperti itu.
Tapi nggak apa-apa, tapi sudah diserap kan. Ya mungkin nanti satu saat crowded menjadi sebuah serapan. Crowded adalah keadaan ramai di mana tidak menyenangkan. Oh, itu berbeda ya. Beda. Apa artinya dari padat dan ramai? Loh, sekarang gue tanya, kita tanya ya. Iya. Kalau kita misalnya ke satu tempat nih, ke diskotik, Boy, masih ada nggak di diskotik? Ke klub malam. Klub malam. Klub malam. Anda bahagia, Anda senang, karena di situ rame. Betul nggak? Tapi ramai yang menyenangkan. Nah, makanya disebut ramai. Tapi kalau ramai tidak menyenangkan disebut crowded. Iya. Bisa jadi. Memperbanyak, memperkaya kosakata Indonesia. Iya. Kalau udah crowded itu kan udah nggak menyenangkan ramainya gitu. Nggak ada ternyata. Ternyata nggak ada. Ramai yang menyenangkan dan ramai yang tidak menyenangkan beda harusnya. Iya. Penonton lu gimana? Rame. Penonton gua gimana? Crowded. Cara ngomongnya harus beda. Iya. Kalau ini jawabannya gue lebih suka daripada gue tuh nggak tahu. Kalau ini gue jawaban lebih suka, lebih masuk akal. Lebih masuk akal ya. Masuk akal. Mungkin saya lebih pintar dibandingkan yang tadi. Sepertinya begitu. Saya tidak tahu. Iya. Saya lebih Anda pintar. memang S2 kan ya? Iya, jurusan bahasa saya. Jurusan bahasa. Baru mau ngambil. Baru mau ngambil. Saya juga mau ngambil rencananya di UI. Apa itu? Linguistik. Oh, Anda kan mau jadi ini kan, cendekiawan tuh. Kalau ada kesempatan mungkin. We close it 5, 4, 3, 2, 1, close the door.